warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan pelajaran pada KD yang ketiga. Kali ini kita berada di ruang lab SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. KD yang akan kita pelajari adalah KD ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Anak-anak, di alam ini, di bumi ini, berbagai macam materi dan menempati sebuah tempat atau ruangan. Macam-macam materi ini contohnya adalah ada yang logam, ada yang plastik, ada yang kertas, ada gelas, kaca, kain, ya, bisa serat, kemudian air, udara. Ini materinya. Dan kamu bisa belajar mengklasifikasikan materi seperti pada bukumu halaman 95. Kamu klasifikasi materi yang ada di rumahmu saja. Misalkan boneka adikmu itu terdiri dari materi apa aja. Boneka itu bodinya plastik, rambutnya apa, terus dipakai baju itu dari serat, dari kain, misalnya seperti itu. Bola bisa, kemudian televisi atau apapun perabot di rumah tangga ibumu di dapur itu bisa diklasifikasikan masuk perabot apa, benda, jenis materi apa saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan setelah materi adalah sifat-sifat zat. Zat itu dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuknya zat padat, zat cair, dan gas. Bagaimana jarak partikelnya, bagaimana gerak partikelnya. Mari kita lakukan percobaan ringan. Anak-anak, ini contoh dari benda padat, ya. Bentuknya tetap, anak-anak. Misalkan diletakkan di kaca preparat juga tetap. Ini juga batu tidak berubah, tetap, anak-anak, bentuknya tetap. Kemudian jarak antar partikelnya adalah padat, rapat. Kemudian geraknya kalau digelundungkan ini geraknya sangat terbatas, anak-anak, ya, geraknya. Kemudian ini adalah zat cair, ada minyak, ini ada air sabun, kemudian ini air keran. Nah, kita lihat diletakkan di gelas. Nah, ini apa namanya? Ini ya, ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian kita tuangkan ke cawan petri, bentuknya seperti cawan petri. Jadi bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, ya, anak-anak. Kemudian jika ini dituang atau bergeraknya bebas namun terbatas, ya. Mengalir bebas, ini mengalir bebas terbatas, ya, ke bawah, mengalir bebas terbatas. Kemudian gerak partikelnya ini lebih agak renggang, ya, agak renggang. Ini untuk zat cair. Kalau ini rapat, padat, ini agak renggang. Nah, kita lanjutkan gas. Gas ini sebenarnya ada namun nggak kelihatan. Seperti halnya balon atau pelindungan bahasa Jawanya, ya. Kita tiup. Semakin membesar, ini berarti di dalamnya ada udaranya. Namun kita lihat nggak kelihatan, ya, bentuknya nggak kelihatan, nggak ada. Kemudian gerak partikelnya itu sangat bebas. Kemudian geraknya tidak beraturan. Nah, ini geraknya sangat bebas, ya. Kalau dilepas begitu saja hilang. Tapi ada materi gas ini ada, ya, cair ini ada, zat padat pun ada. Nah, ini adalah perbedaan sifat-sifat zat padat, ya, cair, dan gas. Kemudian kita lanjutkan materi. Nah, materi itu apa, anak-anak? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Materi itu sendiri kita kelompokkan menjadi materi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur itu sendiri adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi, melainkan dengan tidak bisa diuraikan dengan
reaksi kimia biasa. Apa artinya? Dia tunggal, misalkan ini adalah contohnya adalah hidrogen, terdiri dari hanya satu atom saja, H, ya. Kemudian oksigen O2 saja, nitrogen N2 saja. Aurum ini meskipun dua, namun dua huruf, maksudnya adalah huruf awal besar, huruf kedua kecil, ya. Ini aurum ini masuk ke dalam unsur, ya. Aluminium ini juga memiliki simbol 2 Al, namun ini tetap saja unsur, ya. Karena ini hurufnya adalah yang satunya kecil. Inilah unsur. Nah, unsur kamu bisa pelajari di bukumu halaman halaman ini kamu belajar. Ini adalah buka bukumu 95 sampai 104 paket, ya. Buku paket ini semua anak-anak sudah punya, anak-anak. Nah, unsur seperti ini tabel ini terdiri dari unsur logam, di bukumu ada juga logam, non logam, dan semi logam. Nah, ini bisa dikelompokkan seperti ini. Kamu bisa kalau mencoba membuat tabel seperti ini di buku atau kertas gambar, lalu bisa ditempelkan di kamarmu untuk bisa menambah mempercepat kamu untuk menghafal atau mengingat, mempelajarinya. Kemudian logam ini di dalam bukumu warnanya biru. Ini juga biru tapi muda, anak, ya. Logam itu yang bisa dipegang misalnya adalah Si, itu, ya, Si. Kemudian yang semi logam. Nah, semi logam ini di sini gambarnya adalah kecoklatan, ya. Kemudian yang non logam itu kayak hidrogen, oksigen, nitrogen, non logam, ya, tidak tampak anak-anak oksigen itu, ya. Nah, itu masuk unsur non logam. Ini ada simbolnya di sini, simbolnya adalah merah, anak-anak, merah. Kalau ini temanmu yang bernama Dita di waktu itu suruh di kelas 8, ya. Nah, sekarang di kelas 7, ya. Anak-anak membuat tabel unsur. Anak-anak kamu buat tabel unsur di buku masing-masing, ya. Nanti bisa dimasukkan ke Google Classroom sebagai tugasmu hari ini. Anak-anak kamu ingat bahwa unsur itu ada yang logam, misalkan besi, nah bisa dipegang, ya, wujudnya nyata, dan semi logam. Nah, seperti ini di bukumu juga ada, ya. Ini unsur logam, non logam, sini ada, ya. Kemudian yang non logam tadi adalah yang tidak bisa dilihat tapi nyata, nitrogen, oksigen, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh unsur. Lalu yang senyawa apa? Senyawa ini terdiri dari 2 atom, ya, hidrogen dan oksigen, H2O, air. Air itu adalah terdiri dari H dan O, oksigen, hidrogen dan oksigen. Kalau CO, misalnya CO2 itu dari karbon dan oksigen, ya. NH2, nah ini terdiri dari N dan H2, ya. Anak-anak ini besar semua hurufnya, lain dengan ini tadi kan hurufnya ada yang besar dan yang kecil. Nah, kemudian asam sulfat H2SO4 terdiri dari HSO. Nah, ini adalah senyawa. Nah, tadi kalau unsur hanya satu, hidrogen, oksigen, nitrogen, aurum, aluminium, dan masih banyak lagi bisa kamu lihat di sini di bukumu, anak-anak, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang campuran terdiri dari hidrogen dan homogen. Hidrogen itu ciri-ciri campuran yang hidrogen adalah campuran yang memisah. Ini adalah air dan pasir, ini air dan tepung, dan ini air dan gula. Coba burayu saya aduk, anak-anak, ya. Gulanya hilang apa enggak? Nah,
Lama-lama kalau ibumu buat teh manis, nah itu tehnya, gulanya, dan airnya tercampur, nggak ada yang mengendap, tercampur, nggak ada yang memisah dan mengendap. Itu namanya homogen, ya, anak homogen. Sirup, nah ini juga homogen, air gula, garam, itu homogen, tak ada endapan, tak ada pemisahan. Sedangkan ini air sama pasir ini memisah, ya. Air diaduk gini, nanti dibiarkan dalam waktu beberapa menit, nanti pasirnya akan mengendap. Nah, di rumah kamu buat kopi itu juga merupakan campuran heterogen karena diaduk kemudian dalam waktu beberapa menit adalah mengendap. Tepung juga gitu, ya, ini diaduk campur, nanti kalau sudah dibiarkan lama-lama ada endapannya. Jadi ciri dari campuran yang homogen ini diaduk sudah larut, tidak ada yang memisah atau endapannya. Sedangkan heterogen ini adalah setelah diaduk dalam waktu beberapa menit ada pemisahannya, heterogen dan homogen. Nah, carilah heterogen dan homogen di sekitarmu. Nah, contohnya obat batuk. Kalau ibumu mau memberi obat batuk harus diapakan anak-anak? Harus dikocok terlebih dahulu. Karena obat batuk itu merupakan campuran heterogen karena endapannya di bawah. Ya, harus dikocok terlebih dahulu. Itu contoh-contoh campuran di rumah. Teh, kopi, sirup, dan susu itu bagaimana, ya? Anak-anak, kamu bisa belajar materi-materi ini di rumah kamu. Dan selain Bu Rayu jelaskan di sini, masih ada video yang Bu Rayu sediakan untuk menambah memperkuat daya ingatmu, memperjelas pemahamanmu. Semoga kalian bisa mengikuti dan memahami dan menjadi menambah wawasan yang lebih baik lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.